Jika negara dan bangsa membutuhkan, tidak boleh ada kuning, tidak boleh ada merah, biru, hijau, atau putih. Yang ada hanyalah merah putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati tokoh-tokoh senior dan pini sepuh yang telah mewariskan pada kita Partai Golkar yang kita cintai ini. Yang saya hormati Saudara Akbar Tanjung, Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar, serta tokoh-tokoh lainnya yang telah memberikan kontribusi bagi bangsa kita. Yang saya hormati saudara-saudara ketua atau pengurus yang mewakili partai-partai politik. Saya melihat di sini Saudara Anas Urbaningrum. Yang saya hormati perwakilan dari negara-negara sahabat, pengurus DPP Partai Golkar, serta ormas dan organisasi sayap partai yang begitu bersemangat serta selalu setia dalam perjuangan partai. Ketua DPD 1, ketua-ketua DPD 2, serta seluruh kader dan pengurus dari berbagai daerah yang merupakan satu ujung tombak, satu tulang punggung, serta sumber kekuatan Partai Golkar. Yang saya cintai dan hormati seluruh tamu dan undangan, serta simpatisan dan pendukung deklarasi ini, serta seluruh pemirsa dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas berkah dan rahmat-Nya, serta atas hidayah yang dilimpahkan kepada kita, maka kita dapat berkumpul bersama pada acara deklarasi hari ini. Perkenankanlah saya terlebih dahulu mengaturkan beribu terima kasih kepada begitu banyak pihak yang telah memungkinkan terselenggaranya acara ini, mulai dari panitia pelaksana, kepada Saudara Fuad Hasan Masyur. Saya minta berdiri. Pak Fuad, Saudara Mahyudin, Saudara Idrus Marham, dengan segenap jajaran panitia, juga kepada Saudara Dr. Ade Komarudin, Komandan Pemenangan Jawa 1 yang mencakup wilayah Jawa Barat, yang sekarang menjadi tempat penyelenggara ini, beserta andalan-andalan partai seperti Saudara Erlangga Hartarto, Ketua DPD Provinsi Jabar, Saudara Haji Irianto Saifuddin, yang lebih dikenal sebagai Kang Yance, serta Ketua Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Bogor, Saudara Ade Ruhandi, dan segenap pasukannya yang menjadi kebanggaan kita, Saudara Novanto,
dan saudara-saudara Wakil Ketua Umum yang telah bekerja keras mensukseskan Rapimnas ketiga. Saya juga melihat Saudara Suryo Sulisto, Ketua Umum Kadin Indonesia, ada hadir di tengah-tengah kita. Secara khusus, saya juga ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada penanggung jawab semua rangkaian acara, yaitu Saudara Syarif Cicip Sutarjo. Tadi Saudara Cicip telah memberikan satu pidato pengantar yang menurut saya sangat baik. Terima kasih Pak Cicip. Pidato ini dibawakan dengan sangat menarik, sehingga saya sempat berpikir bahwa Saudara Cicip ini saat satu kelak akan mampu menjadi kandidat presiden dan juga membacakan pidato deklarasi. Jadi saudara-saudara sekalian, saat itu mungkin saya yang akan memberikan pidato pengantar deklarasi dari Saudara Cicip. Tidak lupa pula saya menghaturkan beribu terima kasih kepada Ketua DPD Provinsi, Ketua DPD Kabupaten Kota, beserta segenap jajarannya yang hadir pada saat ini. Saya tahu banyak dari tokoh-tokoh dan pengurus-pengurus daerah harus menempuh perjalanan yang jauh untuk sampai ke tempat ini. Tetapi semua itu mereka lakukan karena kecintaan yang besar kepada Partai Golkar serta untuk memberikan dorongan kepada saya. Juga kepada para kader dan masyarakat yang hadir puluhan ribu orang yang berdiri di luar gedung ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih berhargaan setulus-tulusnya sekali lagi kepada Saudara Akbar Tanjung. Kemarin telah saya katakan di hadapan peserta Rapimnas ketiga, dan sekarang saya ingin tegaskan lagi bahwa Saudara Akbar Tanjung adalah seorang sahabat, seorang tokoh yang berhasil mempertahankan eksistensi partai justru di saat-saat yang sangat sulit. Partai Golkar tidak pernah boleh melupakan jasa tersebut. Saya tahu bahwa dalam beberapa bulan terakhir ada sedikit perbedaan pendapat di antara kami berdua. Namun demikian, perbedaan ini bukanlah sebuah sikap permusuhan, tetapi sebuah perwujudan dari dinamika yang sehat. Saya yakin setelah Rapimnas kemarin dan deklarasi hari ini, kita akan melangkah bersama di dalam satu irama yang harmonis. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih dan lubuk hati saya yang terdalam. Pertama, kepada Saudara Rizal Malarangeng yang dulu biasanya selalu berada di belakang. Juga kepada ketiga adik saya, Odi, Nirwan, dan Indra yang berada di luar negeri. Barangkali saya adalah kakak yang paling beruntung. Mereka adalah tulang punggung saya yang selalu mengulurkan tangan tanpa pernah mengeluh. Tanpa dukungan, pengertian, serta semangat kekeluargaan mereka, tidak mungkin saya bisa melangkah sejauh ini. Akhirnya di atas segala-galanya, saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada istri saya tercinta, Tati Murniati Bakri, serta kepada ketiga anak kami, Anin, Dita, dan Ardi. Saya tidak mungkin berdiri di sini tanpa ketulusan
tanpa cinta, tanpa doa, serta pengertian mereka. Dalam perjalanan hidup ke depan, pasti akan ada naik dan turun, jatuh dan bangun. Saya tahu bahwa setelah deklarasi ini, barangkali istri dan anak-anak sayalah yang akan menanggung beban yang paling berat. Namun mereka semua rela, mereka semua akan tabah serta mendukung sepenuhnya. Sebab mereka memahami bahwa langkah yang saya tempuh bukanlah untuk mencapai ambisi pribadi, tetapi untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan negeri yang kita cintai ini. Dalam acara rapat pimpinan nasional Partai Golkar ketiga 2 hari yang lalu, saya telah menerima mandat untuk menjadi kandidat presiden yang diusulkan dari Partai Golkar dalam pemilu tahun 2014. Oleh karena itu, pada hari ini, di depan para sahabat, simpatisan, serta para pemirsa di seluruh penjuru tanah air, dengan memohon restu dari Allah yang Maha Besar, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya nyatakan secara terbuka bahwa saya siap membawa mandat tersebut. Dan saya siap maju sebagai kandidat presiden dalam pemilu mendatang. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya memohon doa dan restu agar langkah ini membawa amanah serta membuka jalan bagi kita semua untuk lebih memberikan satu pengabdian yang tulus kepada tanah air yang kita cintai ini. Sengaja deklarasi ini dilakukan jauh-jauh hari sebelum pemilu 2014. Indonesia adalah negeri dengan satu wilayah yang luas dan penduduk yang berjumlah besar. Dibutuhkan waktu dan persiapan panjang, sebuah langkah maraton dalam waktu sekitar 2 tahun untuk betul-betul menjangkau seluruh kalangan di negeri kita dengan sentuhan, dengan gagasan, serta program yang matang. Insya Allah dalam melakukan semua itu, saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Saya siap bekerja siang dan malam agar kemenangan berhasil kita raih. Serta harapan yang besar yang dilimpahkan kepada saya mampu saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Deklarasi ini bukanlah akhir dari perjalanan, tapi justru sebuah awal dari langkah yang panjang. Seperti mendaki Gunung Semeru, akan ada beribu tantangan. Akan ada pendakian yang terjal dan jurang yang dalam. Karena itulah saya namakan pidato ini Mendaki Semeru. Tetapi insya Allah kita akan berhasil menghadapi semua ini. Kita sampai pada tujuan yang kita cita-citakan bersama, sambil terus menjalankan prinsip istiqomah di dalam amal saleh. Nanti di puncak gunung kita akan kebarkan bendera merah putih, bukan hanya bendera kuning Partai Golkar. Sebab kemenangan kita kelak adalah kemenangan yang akan kita persembahkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam proses menuju deklarasi ini, saya telah mengunjungi begitu banyak tempat. Bukan hanya di beberapa kota besar, namun
di kota-kota menengah, kota-kota kecamatan hingga ke pelosok desa. Saya bertemu serta melihat begitu banyak variasi kehidupan rakyat, anak muda dan remaja, siswa dan mahasiswa, dosen dan guru, pegawai, pekerja, buruh, petani, nelayan, dan pedagang kecil. Terus terang, saya tersentuh dan terharu oleh antusiasme serta kehangatan sambutan mereka. Di dalam sorot mata mereka, saya melihat kerinduan pada sosok pemimpin dan yang mau dan sanggup membela nasib mereka. Khususnya di kalangan remaja dan generasi muda, saya merasakan satu pancaran sinar mata kehidupan, satu kehendak untuk maju, serta harapan besar untuk menempuh kehidupan. Kepada mereka semualah deklarasi ini dipersembahkan. Kita bekerja keras meraih kemenangan untuk memastikan bahwa nasib dan kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi di masa-masa mendatang. Kita bekerja keras bukan untuk mengejar jabatan atau kursi kekuasaan. Bagi saya pribadi, apalagi bagi istri dan anak-anak saya, barangkali hidup akan lebih tenang dan tenteram tanpa semua itu. Kita justru ingin memberi pengorbanan, mengabdikan hidup kita untuk memastikan bahwa lembaga pemerintahan memang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan besar bangsa Indonesia. Di dalam melangkah ke depan, kita harus selalu berpedoman pada sebuah prinsip bahwa posisi pemimpin negara, posisi presiden adalah sebuah amanah dan tanggung jawab. Salah satu tugasnya yang terpenting ada sebagai nahoda yang memberikan arah bagi kapal besar Republik Indonesia, serta memastikan bahwa kapal tersebut memang berjalan menuju arah yang dituju. Bung Karno pernah berkata, siapa yang melawan kehendak zaman akan digiling dan digilas oleh perputaran sejarah. Oleh karena itu, sang nahoda harus memastikan bahwa kapal besar Republik Indonesia terus bergerak mengikuti gelombang zaman sambil tetap mempertahankan 4 pilar kebangsaan kita: Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bahaya terbesar bagi sebuah bangsa sama dengan nasib terburuk para penumpang kapal adalah jika sang nahoda bimbang dan ragu, terombang-ambing dalam tujuan yang kabur dan saling bertentangan. Karena itu, sejak awal perlu kita tegaskan bahwa arah kita jelas dan tujuan kita terang benderang, yaitu perjuangan untuk mewujudkan sebuah bangsa yang mandiri dan dihormati dalam pergaulan antar bangsa, serta sebuah bangsa yang terus-menerus membuka diri terhadap berbagai perkembangan baru. Insya Allah, di dalam melangkah ke depan, semua itulah yang akan menjadi dasar perjuangan saya. Jika rakyat menghendaki sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan, jika memang rakyat menghendaki, saya akan menggunakan satu prinsip-prinsip yang diadaptasi dari filosofi Ki Hajar Dewantoro. Seorang pemimpin harus mampu mengamalkan prinsip Tut Wuri Handayani. Dia berdiri di belakang, membimbing serta membuka kemungkinan bagi setiap orang
untuk mewujudkan potensinya secara mandiri. Seorang pemimpin juga harus mampu untuk ingmadio mangunkarso, yaitu berdiri di tengah, merangkul semua pihak, memberi inspirasi, menengahi perbedaan, serta membangun kerjasama dari segenap potensi yang ada. Dan yang terakhir, seorang pemimpin juga harus sanggup menerapkan prinsip ingarso sung tulodo, yaitu memimpin di depan, memberi teladan, dia berwibawa, serta berani bertindak tegas untuk membela kepentingan rakyat. Seberat apapun risikonya, prinsip-prinsip kepemimpinan tersebut saya peroleh bukan dari buku teks sekolahan, tetapi dalam pengalaman kehidupan saya selama ini. Selain dunia usaha swasta, sejak menginjak bangku SMA, saya selalu tertarik pada kegiatan organisasi. Baik di perkumpulan pelajar, Dewan Mahasiswa, Persatuan Insinyur, serta himpunan pengusaha. Terakhir, jalan hidup membawa saya ke pemerintahan. Jadi Menteri Perekonomian, Menko Kesra, dan sekarang Ketua Umum Partai Golkar. Saya menyebut semua ini, semua pengalaman ini bukan untuk meninggikan diri. Saya hanya ingin menyatakan bahwa dengan pengalaman yang panjang dan beragam itu, saya memetik beberapa butir kearifan hidup serta prinsip-prinsip kepemimpinan. Memimpin adalah memberi motivasi, memimpin adalah membangun kerjasama, memimpin adalah suatu keberanian untuk mengambil tanggung jawab dan bertindak tegas manakala diperlukan. Selain itu semua, perlu juga saya tegaskan, jangan lihat seorang pemimpin dari yang dia katakan, melainkan dari apa yang dia perbuat. Membuat janji dengan 1000 kembang kata-kata bukanlah hal yang sulit. Tetapi tantangan terbesar seorang pemimpin adalah mewujudkan kata menjadi perbuatan dan menjaga satunya kata dengan perbuatan. Saudara-saudara yang saya muliakan, hadirin yang saya hormati, perkenankanlah saya sekarang untuk menjelaskan visi dan konsep saya tentang masa depan Indonesia. Pada hemat saya, perjalanan bangsa Indonesia sejauh ini sudah menuju pada arah yang benar. Tentu saja dalam perjalanan sejak proklamasi 1945 ada pasang dan surut. Ada berbagai pencapaian besar, namun masih banyak pula masalah yang perlu diatasi. Setiap generasi, setiap pemimpin yang kita miliki, mereka telah berjasa menghadapi tantangan zaman mereka dengan gaya, dengan kelebihan serta karakter masing-masing. Bung Karno mewariskan semangat persatuan dan semangat kebangsaan Indonesia. Pak Harto mewariskan pembangunan ekonomi yang sukses, serta manfaatnya dirasakan oleh rakyat hingga ke pelosok desa. Sementara generasi Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, dan Pak SBY secara bersama-sama dan dengan cara mereka masing-masing telah menggulirkan langkah-langkah reformasi, demokratisasi, serta desentralisasi kekuasaan. Semua itu, saudara-saudara sekalian, adalah warisan sejarah. Indonesia sekarang adalah akumulasi dari warisan besar tersebut. Tetapi warisan ini tidak boleh membeku di telan zaman. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merawat
meneruskan serta mengembangkan warisan-warisan itu agar menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itulah, di tahun-tahun mendatang Indonesia harus melangkah. Dia harus membuat terobosan di berbagai bidang. Dalam waktu satu generasi ke depan, yaitu generasi anak-anak kita, Indonesia harus mampu naik kelas. Dari negara sedang berkembang menjadi negara maju. Dengan tingkat pendidikan, teknologi, keuangan, industri, pertanian yang sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Kita harus bertekad bahwa sebelum Republik Indonesia berusia 100 tahun pada tahun 2045 kelak, kita harus sudah berhasil mewujudkan misi visi besar tersebut. Untuk menyampaikan semua itu, saya ingin menawarkan sebuah konsep yang terbukti telah sukses digunakan sebelumnya dan sekarang masih sangat relevan jika disesuaikan dengan semangat zaman ini. Konsep tersebut adalah trilogi pembangunan yang dilengkapi dengan gagasan baru nasionalisme, satu gagasan nasionalisme baru Indonesia, sehingga menjadi sebuah formula yang saya namakan catur sukses pembangunan nasional. Formula ini terdiri dari 4 elemen, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan, stabilitas sosial politik, dan paham kebangsaan yang disesuaikan dengan satu konteks globalisasi. Keempat hal inilah yang harus kita jabarkan secara serempak dengan memanfaatkan peluang-peluang baru dan menjawab tantangan baru dalam dunia yang semakin terbuka dan berputar cepat. Di dalam pertumbuhan ekonomi, kita tidak boleh puas hanya dengan angka pertumbuhan dalam kisaran 6%. Potensi Indonesia begitu besar sehingga tingkat pertumbuhan 7, 8, bahkan 10% akan mampu kita capai. Untuk itu, kita harus berani melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, seperti jalan raya, jalan pedesaan, bandara, pelabuhan, pembangkit listrik, irigasi, puskesmas, rumah sakit, dan banyak fasilitas umum lainnya yang semakin modern. Selain itu, kita harus membangun sarana pendidikan yang semakin maju. Indonesia sudah cukup berhasil menyediakan sarana pendidikan dasar dan menengah. Sekarang, fokus kebijakan harus kita arahkan pada peningkatan kualitas, khususnya pada tingkat SMA, SMK, dan pada tingkat universitas. Dalam perjalanan safari ke berbagai daerah, saya bertemu dan memberikan ceramah motivasi kepada ribuan siswa dan mahasiswa. Mereka adalah anak-anak petani, mereka adalah anak-anak nelayan, pedagang kecil, anak guru dan sebagainya. Saya melihat sendiri bahwa siswa dan mahasiswa kita sebenarnya sangat potensial, berbakat, dan tidak kalah oleh siswa dan mahasiswa dari negeri manapun juga. Kita harus menyiapkan pendidikan yang semakin maju agar mereka dapat merealisasikan bakat-bakat mereka. Keterbatasan ekonomi tidak boleh menghalangi semangat untuk menimba ilmu pengetahuan yang akan membawa cakrawala kehidupan mereka. Semua itu perlu diiringi dengan langkah lain-lainnya seperti pendalaman dan peningkatan daya saing di sektor manufaktur dan sektor industri lainnya, termasuk industri jasa dan pertanian. Penyehatan iklim investasi, stabilitas ekonomi makro, serta penataan
sektor finansial, dan efisiensi badan usaha milik negara. Khusus untuk sektor industri dan jasa, hal ini mutlak dilakukan sebab sektor inilah yang menjadi tempat penyerapan terbesar tenaga kerja serta menjadi katalis atau sumber pemicu bagi peningkatan teknologi. Indonesia harus memberikan dorongan kepada kaum industrialis dan kaum pengusaha. Tetapi nasib kaum pekerja tidak boleh tertinggal. Sekarang variasi upah minimum Rp800.000 hingga Rp1,5 juta per bulan. Kita harus berani menegaskan bahwa jika pengusaha dan kaum pekerja bersama-sama mampu meningkatkan produktivitas, maka pada tahun 2014 atau 2015 upah minimum di seluruh Indonesia harus ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya Rp2 juta per bulan. Dengan begitu, kaum pengusaha menjadi lebih berinisiatif membuka peluang kerja, sementara kaum buruh dan pekerja turut menikmati ekspansi ekonomi yang semakin besar. Di sektor energi, kita harus menegakkan prinsip nasionalisme. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan satu kebijakan baru yang menjamin kemandirian energi nasional, serta pada saat yang sama membuka peluang investasi yang leluasa. Di sektor strategis ini, saudara-saudara sekalian, kita harus mendahulukan kepentingan sektor usaha nasional tanpa mengurangi kredibilitas Indonesia sebagai negara yang ramah terhadap investasi asing. Semua itulah yang perlu kita lakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Namun demikian, untuk lebih memberi makna sosial bagi pertumbuhan ini, kita harus melengkapinya dengan satu kebijakan pemerataan yang tidak kurang intensifnya. Pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan akan melahirkan satu ketimpangan sosial serta ketidakadilan. Ia akan menyimpan bom waktu yang setiap saat dapat meruntuhkan fondasi sistem sosial kita. Pemerataan dapat dilakukan dengan berbagai metode, namun pada prinsipnya kita harus menggunakan cara yang mendidik, bukan dengan jalan pintas yang justru melanggengkan kemiskinan dan melanggengkan ketidakberdayaan. Berbagai program yang sudah baik seperti PNPM, Jamkesmas, program Keluarga Harapan, jaminan pensiun dan sebagainya, perlu semakin ditingkatkan kecakupan maupun pendanaannya. Semua program ini harus disatukan secara sistematis dalam sebuah konsep besar yang disebut sebagai negara kesejahteraan. Hal yang sama juga perlu dilakukan dalam memberdayakan pengusaha kecil dan menengah serta sektor informal dan koperasi yang kesemuanya melibatkan tidak kurang dari 50 juta penduduk. Dalam perjalanan saya ke beberapa daerah serta pengalaman panjang sebagai pengusaha di masa lalu, saya bertemu dengan begitu banyak pengusaha dan pedagang kecil, tua dan muda, pria dan wanita. Kebutuhan mereka yang utama adalah akses terhadap modal. Mereka sanggup berkembang atau paling tidak sanggup membuka kesempatan kerja bagi diri dan lingkungan sekitarnya, jika akses itu cukup terbuka dan mudah diperoleh. Ayah saya, almarhum Ahmad Bakri, merintis usahanya dari bawah. Ia mulai sebagai pedagang kecil di zaman Jepang, berdagang roti,
dan hasil bumi di Kalianda, Lampung. Pendidikannya hanyalah tamatan setingkat sekolah dasar. Tapi ia pekerja keras, ia tangguh, mandiri, dan selalu belajar mengembangkan dirinya. Pada akhir hidupnya, ia berhasil mewariskan sebuah kelompok usaha dengan ribuan pegawai. Ahmad Bakri adalah sebuah contoh sukses dari seorang anak negeri, seorang pengusaha kecil yang berhasil merangkak, mengatasi kehidupan mandirinya. Kehidupan hidupnya secara mandiri, akhirnya meraih sukses kehidupan. Saya bangga pada ayah saya. Saya berdiri di sini pada hari ini karena saya terlalu terinspirasi oleh kehidupan semacam itu. Saya menerima pencalonan sebagai kandidat presiden karena saya ingin menolong, mendorong, dan memberikan motivasi agar Indonesia mampu melahirkan ribuan dan jutaan orang yang sukses, rakyat kecil yang berhasil mengatasi tantangan kehidupan mereka, pengusaha dan sektor informal yang mampu hidup dan berkembang baik. Karena itulah saya akan mendorong peningkatan berbagai program seperti kredit usaha rakyat serta program lainnya yang ditujukan untuk memberdayakan sektor kecil dan menengah. Disinilah salah satu peran strategis instrumen fiskal pemerintah serta potensi bank-bank milik negara seperti BRI, Bukopin, BTN Mandiri, BNI, dan Exim. Kita harus mengarahkan kekuatan fiskal pemerintah agar lebih agresif dalam kebijakan-kebijakan pro rakyat. Demikian pula, saudara-saudara sekalian, kita harus mendorong agar bank milik negara jangan berbangku tangan dan hanya menunggu. Mereka perlu lebih giat lagi terjun ke berbagai sektor memberdayakan rakyat seperti yang telah dilakukan dengan baik oleh Bank Rakyat Indonesia selama ini. Saya yakin dengan semua itu, fondasi pembangunan Indonesia akan menjadi lebih berakar, lebih bermanfaat bagi semua. Saudara-saudara yang saya muliakan, hadirin saya hormati. Elemen ketiga dari formula catur sukses pembangunan nasional adalah stabilitas sosial politik. Dengan menekankan hal ini, saya bukan ingin berpaling kembali ke masa silam. Justru sebaliknya, saya ingin mengajak bangsa Indonesia untuk melangkah ke depan. Demokratisasi telah berjalan cukup baik. Dan kita sekarang bangga bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Kita juga bangga bahwa ketika kebebasan politik diperluas, harmoni sosial dan kemajemukan Indonesia tetap terjaga. Indonesia juga telah memberi bukti konkret bahwa Islam, modernitas, dan demokrasi dapat berjalan seiring. Semua itu menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat kita memiliki jiwa yang bebas dan leluasa untuk mengelola perbedaan sambil menghormati satu dan lainnya. Hal demikian sangat membanggakan kita. Namun kita juga tidak boleh lupa bahwa sejauh ini masih sering terjadi ekses negatif yang justru akan mengancam legitimasi demokrasi itu sendiri. Jika tidak diatasi, ia akan mengancam langkah kita untuk mencapai kemajuan bersama. Ekses ini terlihat dari tindakan dan perusakan pembakaran ruang universitas oleh demonstrasi yang menjurus pada anarki, pembatalan pembangunan fasilitas umum hanya karena ketidaksetujuan satu kelompok, keraguan untuk bertindak dari para petugas keamanan di dalam menjalankan tugasnya,
potensi konflik etnis di beberapa daerah yang tidak kunjung berhenti, dan masih banyak lagi ekses negatif lainnya. Semua itu saudara-saudara sekalian harus segera kita hentikan. Setiap orang membutuhkan ruang-ruang sosial dan rasa aman untuk hidup dengan bekerja dengan baik. Kebebasan memang harus kita bela, tapi bukan kebebasan untuk mengancam hidup orang lain. Kelangsungan demokrasi justru bersandar pada wibawa hukum dan ketaatan pada aturan bersama. Karena itulah lewat deklarasi ini kita harus tegaskan bahwa Indonesia harus tetap memegang komitmen pada demokrasi. Tetapi pada saat yang sama Indonesia harus mendorong terciptanya pemerintah yang kuat, pemerintah yang tegas, dia bersih dan berwibawa. Untuk semua itu, berbagai hal diperlukan, seperti penguatan lembaga hukum, penguatan otoritas institusi keamanan seperti Polri dan TNI, reformasi birokrasi, dan banyak lagi. Penanggulangan korupsi perlu lebih digalakkan, namun langkah ini jangan hanya bersifat kosmetik. Kita harus memberantas korupsi pada sumber masalahnya, yaitu pada tingkat kesejahteraan pegawai, pada hubungan kelembagaan antara pemerintah dan dunia swasta, serta pada kebijakan. Begitu banyak aturan yang saling bertentangan, sehingga membuka celah bagi penyelewengan kekuasaan. Perlu pula kita perhatikan bahwa pemerintahan yang bersih, tegas dan berwibawa bukan hanya menyangkut pemerintahan pusat di Jakarta. Kekuatan Indonesia bukan hanya di Jakarta, tapi juga di daerah, di setiap provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, bahkan desa-desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jika daerah kuat, Indonesia kuat. Jika daerah maju, Indonesia pasti akan maju dengan gilang gemilang. Dengan demikian dorongan yang intensif juga harus diarahkan pada pemerintahan daerah. Semua gubernur, bupati, wali kota harus terlibat sebab mereka adalah ujung tombak pelayanan publik yang menentukan berjalannya berbagai program pembangunan. Perjuangan dalam menciptakan pemerintahan yang kuat dan berwibawa di alam demokrasi adalah sebuah modal dasar bagi Indonesia untuk menjadi negara yang terhormat dalam pergaulan antar bangsa. Indonesia yang kuat dan percaya diri adalah Indonesia yang membuka pintu seluas-luasnya pada pergaulan dunia. Kita merangkul dunia, tetapi kita tetap mempertahankan jati diri sebagai sebuah bangsa yang mandiri. Indonesia yang percaya diri adalah Indonesia yang tidak takut pada keterbukaan di era global ini. Tapi kita menyambutnya secara terbuka sebagai peluang untuk lebih mendorong kemajuan bangsa. Itulah esensi dari paham nasionalisme baru yang merupakan elemen keempat dari catur sukses pembangunan nasional. Dengan paham ini, saudara-saudara sekalian, kita dapat menempatkan filosofi dasar bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, bukan sebagai pemikiran statis atau membeku di telan waktu, melainkan sebuah pemikiran yang dinamis, yang menjadi sumber inspirasi dari kebangsaan Indonesia. Hal ini memungkinkan kita untuk terus belajar, terus membuka diri, menyerap unsur dan perkembangan baru,
sambil tetap menjaga kecintaan kita pada tanah air Indonesia, serta penghargaan kita pada filosofi warisan bangsa. Khususnya bagi generasi muda kita, hanya paham seperti inilah yang dapat mendorong mereka untuk melangkah maju menjadi warga dunia yang produktif, sambil tetap menjadi manusia-manusia Indonesia yang utuh dan bertanggung jawab. Singkatnya, dengan paham nasionalisme baru ini, kita dapat menyerukan kepada generasi muda Indonesia, reach for the stars, but put your feet on the ground. Bukalah cakrawalamu seluas mungkin, tuntutlah ilmu setinggi mungkin, kembangkan pergaulanmu seluas-luasnya, terbanglah meraih sejuta bintang, tapi letakkan kakimu di bumi, yaitu bumi Indonesia yang kita cintai. Saudara-saudara yang saya muliakan dan hadirin yang berbahagia, semua itulah yang menjadi pertaruhan pada pemilu 2014 mendatang. Setelah deklarasi ini, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Layar sudah terkembang, pantang bagi kita untuk surut kembali. Hari ini kita memulai pendakian yang panjang. Saya akan mengunjungi kota dan desa, kota, kecamatan, dan pelosok tanah air untuk mendengarkan suara rakyat dan merebut simpati mereka. Saya tidak mungkin melakukan sendiri. Jika saudara-saudara semua siap melangkah, saya siap memimpin di depan. Jika saudara-saudara sudah membulatkan tekad dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, saya yakin pemilu 2014 akan menjadi milik kita. Saya tahu jalan masih panjang dan berliku, tetapi dengan dukungan, persahabatan, kerjasama saudara-saudara, pasti tidak akan ada gunung yang terlalu tinggi, tidak ada laut yang terlalu dalam, tidak ada sungai yang terlalu lebar. Akhirnya, saudara-saudara sekalian, sebagai penutup, perkenankanlah sekali lagi saya mengaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, baik kepada pengurus, kader, serta pimpinan Partai Golkar di semua lapisan, di semua daerah, maupun kepada para simpatisan, sahabat, pendukung, dan khususnya kepada istri, adik-adik, dan anak-anak saya. Begitu banyak sahabat yang telah mendukung dan membantu. Begitu banyak yang telah membesarkan hati saya. Saya tidak dapat membalas semua kebaikan itu selain dengan mengulurkan persahabatan yang tulus. Insya Allah, jika diberikan kekuatan dan kesehatan, saya berjanji untuk memberikan yang terbaik. Semoga dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita akan sampai pada tujuan bersama dan kemenangan berhasil kita raih demi nasib seluruh rakyat Indonesia. Maju terus Indonesia, maju terus negeriku tercinta. Sekarang, seperti yang menjadi tradisi di Partai Golkar, perkenankanlah saya mengakhiri pidato deklarasi ini dengan tidak buah pantun. Sajadah panjang dari Beludru dipakai sholat gadis ayu.
Bila kita istiqomah dan tawadu, pasti Allah memberi restu. Dari Bogor hingga Jakarta, merah putih berkibar-kibar. Bila kita melangkah bersama, Indonesia menjadi negara besar. Piring emas berisi madu jadi minuman bagi sang ratu. Bila seluruh rakyat berpadu, bangsa pasti melangkah maju. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi hadirin yang kami hormati. Dengan pengukuhan Bapak Haji Abu Rizal Bakri sebagai calon presiden dari Partai Golkar, maka Partai Golkar mengukuhkan diri sebagai partai politik pertama di Indonesia yang telah mendeklarasikan calon presidennya untuk menghadapi pemilu 2014. Baiklah hadirin sekalian, seluruh pendukung acara dan juga kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Jayalah terus Partai Golkar. Sampai jumpa. Semangat tak penanti membara di dalam dada, berjuang sepenuh hati untuk semua yang terbaik. Dengan karya syukuri cintanya. Sejuta bintang, ada sejuta bintang berkilauan terang sinari bersara.